Darah, tangan, kehausan, kelaparan. Wow, kedengarannya persis kayak dialog dari film-film kiamat Hollywood kan? Tapi percaya atau enggak, kalimat yang super intens ini nyatanya ditulis berabad-abad lalu oleh salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah manusia. Kutipan ini pas banget buat ngebuka pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal nelusurin asal-usul dari ramalan-ramalan legendaris ini secara objektif. Oke, mari kita selami pembahasan kali ini. Selamat datang kembali semuanya. Buat kalian yang selalu penasaran dan pengen ngulik sejarah dari sumber aslinya, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini fokus kita adalah membedah secara tematis poin penting dari buku yang luar biasa menarik, yaitu edisi terjemahan tahun 1947 dari The Complete Prophecies of Nostradamus, karya Henry C. Roberts. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya tertulis di sana tanpa bumbu-bumbu tambahan, biar kita paham kenapa teks kuno ini masih aja bikin dunia penasaran sampai detik ini. Nah, biar nggak bingung, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari latar belakang terjemahan buku, lanjut ke surat untuk sang anak, terus ngebahas mengapa ramalannya dibuat misterius, ngintip tafsir peristiwa Perang Dunia, dan ditutup dengan visi masa depan umat manusia. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, latar belakang terjemahan buku. Coba deh perhatikan halaman judul ini. Ini adalah karya dari Henry C. Roberts. Dan kalian tahu fakta uniknya? Roberts ini sebenarnya cuma seorang penjual buku biasa. Selama bertahun-tahun, banyak banget pelanggan yang datang ke tokonya buat nyari karya lengkap Nostradamus versi bahasa Inggris. Nah, Roberts nyadar ada satu kekosongan besar di pasaran. Ternyata, sejak tahun 1672, belum ada lagi cetakan lengkapnya dalam bahasa Inggris. Karena terus-terusan didesak rasa penasaran pembelinya, akhirnya dia mutusin buat nerjemahin dan nyusun edisi ini sendirian. Bener-bener inisiatif yang gila kan? Biar lebih kebayang seberapa epik perjalanan buku ini, coba lihat timeline di sini. Teks aslinya itu ditulis tahun 1555. Terus, terjemahan utuh bahasa Inggris pertama baru muncul seabad lebih kemudian, tepatnya di tahun 1672 oleh Garen Sears. Habis itu, ada jeda panjang berabad-abad sampai akhirnya Roberts ngambil alih di tahun 1947. Di bukunya ini, Roberts dengan tegas bilang kalau tujuannya itu simple banget. Dia pengen nyajiin terjemahan yang bersih dan jujur. Dia sengaja menghindari penjelasan yang bertele-tele, soalnya menurut dia itu malah bikin pembaca makin bingung, bukan malah tercerahkan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, surat untuk sang anak. Hal yang menurut saya paling menyentuh saat pertama kali ngebuka teks ini adalah Nostradamus nggak memulainya dengan ramalan soal raja-raja yang jatuh atau perang besar. Nggak sama sekali. Kata pengantar di edisi pertamanya ini justru berupa surat dedikasi untuk putranya yang masih kecil, Caesar Nostradamus. Surat ini secara brilian ngebongkar motivasi asli di balik tulisan-tulisannya. Jadi ini bukan sekedar buku ramalan biasa, teman-teman. Ini adalah warisan dari seorang ayah. Coba kalian resapi kutipan ini sebentar. Di sini kelihatan banget kalau Nostradamus memandang kemampuannya, yang dia sebut sebagai karunia prediksi gaib turun-temurun, sebagai sebuah tanggung jawab yang luar biasa berat. Dia sampai kurang tidur, berjaga di malam hari, karena dia nggak mau kemampuannya ini hilang gitu aja di telan zaman. Dia mendokumentasikan ini bukan buat nyari kekuasaan, tapi, seperti yang dia tulis sendiri, untuk kepentingan bersama umat manusia. Ada nuansa kehangatan sekaligus urgensi dari seorang ayah di tiap kata-katanya. Masuk ke bagian ketiga. Mengapa ramalannya dibuat misterius? Nah, niat baik dari Nostradamus tadi pasti memunculkan satu pertanyaan besar di kepala kalian. Kalau dia emang bisa lihat masa depan demi kebaikan umat manusia, kenapa dia nggak nulis dengan bahasa yang belak-belakan dan jelas aja sih? Kenapa harus pakai puisi-puisi ameh yang penuh teka-teki? Untungnya sang penulis sendiri udah ngejawab pertanyaan ini secara langsung di dalam surat pengantarnya. Jawabannya ternyata simpel banget. Ini urusannya soal nyawa. Nostradamus ngejelasin, bayangin aja kalau dia terang-terangan memprediksi sebuah kerajaan bakal runtuh atau ada perubahan rezim. Wah, tokoh-tokoh kuat di zaman itu pasti bakal ngerasa sangat tersinggung dan nyawanya bisa jadi taruhan. Makanya, dia secara sengaja dan strategis menggunakan apa yang dia sebut sebagai kalimat yang gelap dan muskil. Puisi-puisi yang bikin dahi berkerut itu pada dasarnya adalah sebuah perisai pelindung buat nyelamatin dirinya sendiri dari hukuman para penguasa di abad ke-16. Cerdas banget ya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, tafsir peristiwa Perang Dunia. Setelah kita tahu kalau gaya bahasanya itu sebenarnya semacam kode rahasia, mari kita lihat gimana terjemahan Roberts mencoba mecahin kode itu. Yang paling menarik dari perbandingan di layar ini adalah gimana Roberts di tahun 1947 ngelihat sejarah yang baru aja dia lewati pakai kacamata Quatre Nostradamus.
Di sebelah kiri, ada kuadran 57, di mana Nostradamus nulis soal perselisihan besar dan perjanjian yang dilanggar. Di sebelah kanan, kalian bisa lihat interpretasi langsung dari Roberts. Dia ngehubungin teks kuno ini dengan serangan mendadak di Pearl Harbor oleh Jepang yang memicu Perang Dunia. Cukup masuk akal kan? Dan yang satu ini benar-benar ngasih unjuk kenapa buku ini seolah nolak buat dilupain. Perhatikan baik-baik teks di sebelah kiri dari kuadran 52. Nostradamus secara spesifik banget nyebutin kota London dan adanya sebuah api pada perhitungan 3x26, alias 66. Dan seperti yang kita tahu dari catatan sejarah di sebelah kanan, kebakaran besar London yang super legendaris itu benar-benar terjadi pada tahun 1666. Keselarasan teks yang sangat presisi kayak ginilah yang bikin generasi demi generasi terus memolak-balik halamannya buat nyari petunjuk tersembunyi. Merinding rasanya. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, visi masa depan umat manusia. Mungkin kalian mikir, aduh ini orang ramalannya isinya kiamat dan kehancuran semua ya. Nyatanya jelas enggak. Terlepas dari reputasi Nostradamus yang selalu dikait-kaitkan sama malapetaka, buku terjemahan Roberts ini justru menyoroti sisi yang jauh berbeda. Di kuadran 66, teks aslinya dengan sangat gamblang menjanjikan kalau perdamaian dan persatuan akan terjadi. Roberts menafsirkan ini sebagai prediksi bahwa era utopia untuk umat manusia itu pada akhirnya pasti bakal tiba. Ya, meskipun sesuai siklus sejarah, pencapaian luar biasa itu harus ditebus dengan rasa sakit dan penderitaan terlebih dulu. Tapi tunggu dulu, dari semua ramalan yang ada di buku tebal ini, mungkin nggak ada yang lebih bikin takjub daripada kutipan yang satu ini. Ini tuh semacam ramalan meta. Roberts mencatat kalau di sini, Nostradamus secara harfiah memprediksi peristiwa di mana tulisan-tulisannya sendiri akan ditemukan kembali. Dia ngeramal kalau di masa depan, karya-karyanya ini bakal digali lagi, disinari oleh cahaya pemahaman yang baru, dan orang-orang bakal nemuin makna-makna baru di dalamnya. Dia benar-benar meramal nasib bukunya sendiri. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pemikiran akhir yang benar-benar liar. Entah kalian mandang isi buku Nostradamus ini sebagai visi ilahi yang sesungguhnya, atau sekedar puisi metafora yang kebetulan aja cocok sama sejarah umat manusia, ada satu hal yang nggak bisa dibantah. Lewat kegiatan kita ngebongkar terjemahan tahun 1947 ini sekarang, nyoba mecahin makna dari tulisan kunonya berabad-abad kemudian, bukankah kita, pada detik ini juga, pada dasarnya sedang memenuhi ramalan terakhirnya? Coba deh kalian pikirin. Oke, teruslah belajar, pertahankan rasa penasaran kalian, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.